What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel, Billy Gaming. Hari Rabu 20 Sep tahun 2023. Kelas Billy Gaming lagi simulasi sidang NIM. Check it out ya. Yang keenam, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di luar gedung. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Sidang Pengadilan Negeri 66 Jakarta yang memeriksa perkara pidana nomor 351 KUHP atas nama Derly Viananda pada hari Rabu 20 September tahun 2023 dinyatakan dibuka untuk umum. Para terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Baik, kepada terdakwa silakan untuk memperkenalkan diri. Warga Indonesia, agama saya Islam. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dipersidangkan? Siap yang mulia. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh pengacara? Saya didampingi oleh pengacara. Benarkah bahwa kalian adalah pengacara dari pihak terdakwa? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik yang mulia. Baik, untuk saat ini perkara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri. Dari segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan dengan dakwaan pasal 351 KUHP mengenai tindakan penganiayaan tidak berencana hingga korban mengalami luka berat dan trauma mental. Terdakwa tidak dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Benar. Seperti yang mulia. Bagaimana pada pengacara terdakwa? Apakah akan melakukan pembelaan? Ya yang mulia. Silakan pada pengacara terdakwa untuk membelanya. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi pada saat kejadian, tujuan terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan alasan terdakwa ingin membela kekasihnya yang mulia. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan tuntutan? Baik, ada yang mulia. Di dalam kasus ini terdapat beberapa saksi melihat dan mendengar langsung kejadian di TKP, yaitu saudari Jovita selaku pengunjung di taman, Raisya selaku pedagang di area taman tersebut, dan saudari Aisyah selaku kekasih terdakwa. Baik, terima kasih. Jaksa, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Pada saksi dipersilakan menduduki kursi saksi. Bukan bikin kegaduhan di situ. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap menjadi saksi? Alhamdulillah saya yang mulia dan saya siap menjadi saksi. Saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan kasus ini. Apakah benar bahwa Anda berada di kamar pada pukul 10 pagi? Iya benar mulia. Iya benar yang mulia bahwa saya sedang
benda tersebut di taman tersebut. Baik, apa yang saudari ketahui di taman tersebut? Saat di taman, saya tidak melihat secara langsung tentang kejadian tersebut. Saya rasa tempat saya dan kejadian tersebut cukup jauh. Saya hanya mendengar suara gaduh. Saya seperti itu secara awam dan tenang saja. Baik, apakah kesaksian yang diberikan sudah cukup? Sudah cukup, Yang Mulia. Izinkan saya memanggil saksi kedua, Yang Mulia. Silakan kepada saksi untuk memasuki persidangan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap menjadi saksi? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan saya siap untuk menjadi saksi. Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Apakah benar Anda melihat kejadian secara langsung? Ya, Yang Mulia, saya melihat bahwa saudara terdakwa memukul terlebih dahulu saudara korban. Awalnya saya lagi duduk santai sambil menunggu pembeli. Tiba-tiba ada suara perempuan teriak, "Tolong!" Saya langsung nengok belakang. Pas saya lihat, saya rasa korban udah belok-belur. Saya mau bela, tapi saya takut untuk melakukan tindakan secara langsung. Sampai akhirnya saya manggil warga untuk membantu melarikan masalah tersebut. Baik, apakah kesaksian yang diberikan sudah cukup? Belum, Yang Mulia, saya ingin menambahkan bahwa saya tahu korban adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental. Korban biasanya berada di taman pukul 8 pagi sampai jam 6 sore. Namun, baru kali ini saya melihat korban menunjukkan alat kelaminnya kepada pengunjung sekitar. Maaf Yang Mulia, izinkan saya memberikan bukti surat keterangan bahwa korban memang mengalami sakit kejiwaan yang sudah dialami selama 4 tahun yang lalu, Yang Mulia. Baik, saya terima permintaan tersebut. Silakan kepada pengacara terdakwa untuk memberikan pembelaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut terdakwa, pada saat kejadian tersebut, terdakwa tidak mengetahui kondisi mental saudara korban. Karena saat korban menunjukkan kelaminnya, hal itu sudah terlihat seperti telah direncanakan. Hukum mati. Hadirin jarak tetap kondusif. Oleh karena itu, izinkan saya memanggil saksi yang melihat adegan tersebut secara langsung. Baik, saya terima. Kepada saksi, selamat menduduki kepada saksi. Saya siap menjadi saksi. Saya bersumpah akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dan yang sebenarnya. Jelaskan secara rinci apa yang saudari lihat di TKP tersebut. Apakah benar bahwa saudari Dewi memukul saudara Rizky terlebih dahulu? Tidak benar, Yang Mulia. Saya melihat mata saya berlatih dari alat belakang saya pada hari Rabu tanggal 12 September 2023 pada pukul 10 pagi. Kemudian pacar saya memegang pundak korban sambil bertanya, "Ngapain Mas?" Lalu pacar saya dipukul oleh korban terlebih dahulu. Kemudian pacar saya pun membawa pukulan korban yang menurut saya tujuan dari pacar saya yaitu adalah untuk membela saya. Baik, apakah kesaksian yang diberikan sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Izinkan saya untuk memberikan bukti lain yaitu CCTV yang berada di taman. Baik, bukti sudah saya terima. Bagaimana? Apakah ada pembelaan dari pengacara saudara terdakwa? Baik, ada Yang Mulia. Secara jelas, tidak mungkin saudara terdakwa memukul saudara korban terlebih dahulu. Sudah terlihat jelas tidak ada rekaman yang memperlihatkan hal tersebut di dalam CCTV. Baik, silakan Jasa memberikan pembelaan. Baik Yang Mulia, saya memiliki rekaman CCTV dari arah lain yang bisa menunjukkan bahwa terdakwa memukul saudara korban.
mulia, menurut saya video rekaman CCTV ini tidaklah jelas. Pada rekaman CCTV tidak bisa menunjukkan apakah itu rekaman korban dan terdakwa. Ditambah dengan banyaknya bagian rekaman yang tertutup oleh dedaunan membuat saya tidak yakin dengan rekaman tersebut. Hal itu tidak dapat dibuktikan. Izinkan saya memberikan pembelaan bahwa rekaman tersebut adalah saudara korban dan saudara terdakwa yang mulia. Memang di dalam rekaman tersebut tidak terekam wajah korban dan terdakwa. Namun, jika waktu rekaman CCTV ini cocokkan dengan rekaman CCTV pertama, rekaman ini menunjukkan saudara korban dan saudara terdakwa yang mulia. Maaf yang mulia, saya rasa itu adalah rekaman CCTV palsu. Postur badan dan fisik dari terdakwa dan korban sudah terlihat jelas berbeda. Juga, apabila saudara Rizky Satria memang disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa, mengapa dia dibebaskan dan tidak memiliki pendamping? Baik, permintaan diizinkan. Izinkan saya memberikan yang menunjukkan bukti terakhir yang mulia. Baik, permintaan saya terima. Terima kasih yang mulia. Bukti terakhir saya dilihat dari wajah dan tubuh saudara korban terdapat banyak luka lebam yang kuat. Para hadirin dipersilakan untuk melihat bukti yang dikumpulkan oleh jaksa. Dan luka cakaran di area leher. Umum yang mulia, luka pipi yang dimiliki oleh terdakwa adalah hasil pembelaan diri saudara korban. Hal ini dapat dibuktikan dari rekaman CCTV yang dimana saudara korban hanya memukul pipi terdakwa karena korban sudah merasa terancam. Sedangkan luka cakaran yang berada pada leher terdakwa sudah ada sebelum kejadian tersebut. Tidak yang mulia, kredibilitas tersebut perlu ditanyakan. Apakah sudah menuntut umum memiliki bukti? Ada yang mulia, yaitu beberapa foto saudara terdakwa dan kekasihnya saudara Aisyah yang diupload sendiri oleh saudara Aisyah di media sosial. Saudara pengacara terdakwa ingin memberikan pembelaan. Bukti dari media sosial tersebut diunggah setelah kejadian tersebut. Baiklah, saatnya pernyataan penutup dari jaksa. Hukum mati. Sesuai pasal 351 KUHP, terdakwa saya minta dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena penganiayaan terhadap Selanjutnya pernyataan penutup dari pengacara. Saudara dari Fiananda tidak berhak dipidana sebab ia hanya melakukan pembelaan terhadap kasihnya Aisyah Muntas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 KUHP, saya minta peringanan hukum tuntutan menjadi masa percobaan 1 tahun karena apa yang dilakukan oleh dari Fiananda adalah sebuah masa percobaan. Baiklah, seperti bukti yang sudah saya lihat dan bagaimana pengakuan dari saksi-saksi tersebut, maka sesuai pasal 391 KUHP dan pasal 53 ayat 1 dan 2, saudara Dery Fiananda dinyatakan bersalah. Saudara Rizky Satria resmi ditutup. Enjoy.